Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Asri Rizky Liana dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwa Kuala Tungkal. Saya berjurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu tentang sistem pendidikan di Finlandia. Yuk kita simak. Have fun. Nah, teman-teman, sistem pendidikan di Finlandia berawal dari berevolusinya sistem pendidikan ini pada tahun 1968 dari yang semula disebut dengan sistem PPS digantikan dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Nah, apa sih itu sistem PPS? PPS kepanjangannya adalah Parallel System School, yang dimana dengan sistem ini sekolah atau pendidikan itu ada jenjangnya atau berjenjang. Nah, sistem ini dianggap oleh pemerintahan Finlandia kurang efektif karena pada kenyataannya semua siswa atau peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan sistem PPS ini, tidak semuanya terrealisasi dengan baik. Tidak semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama begitu. Maka digantikan dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Nah, teman-teman, banyak fakta menarik mengenai sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama yang mau saya bahas kali ini, di Finlandia itu tidak ada PR maupun ujian. Wow, ini suatu hal yang menarik bukan? Jika di Indonesia setiap semesternya itu pasti ada yang namanya UAS, atau di pertengah semester ada namanya MID, atau di setiap minggu itu ada yang namanya ulangan. Nah, di Finlandia itu nggak ada, teman-teman, nggak ada yang namanya UN, ujian nasional, karena pemerintahan di Finlandia itu menganggap ujian itu adalah hal yang tidak begitu penting. Yang terpenting adalah bagaimana anak tersebut memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya dengan benar-benar secara real begitu, teman-teman. Dan perlu diketahui juga, di Finlandia itu cuma ada satu kali ujian, yaitu ujiannya jikalau anak tersebut sudah berumur 16 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah, semakin menarik ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya, fakta menarik lainnya dari sistem pendidikan di Finlandia itu bahwa di sana lebih menekankan kolaborasi daripada kompetisi. Nah, jadi jangan heran jika nanti teman-teman ada jalan-jalan nih ke Finlandia terus melihat atau masuk ke lokal-lokal di Finlandia. Jangan heran bahwa anak-anak di sana itu dalam belajarnya dia lebih sering dan sangat sering berdiskusi, sedangkan berdiskusi dan berkolaborasi satu sama lain memecahkan permasalahan. Contohnya seperti membaca buku itu aja bersama-sama, teman-teman. Karena di sana tidak ditanamkan rasa kompetisi, tidak ditanamkan rasa untuk saya harus lebih hebat daripada yang lain, nilai saya harus tinggi daripada lain. Tidak ada, teman-teman, karena kan dia mengingat nggak ada yang namanya ujian. Jadi dengan sistem pendidikan ini akan menumbuhkan rasa kerjasama dan sosialisasi yang kuat terhadap anak satu dan anak yang lain. Dengan tumbuhnya rasa kerjasama dan sosialisasi tersebut dari anak satu dengan anak yang lainnya akan membuat generasi SDM ini sangat berkualitas, teman-teman. Karena sudah terbiasa dari kecilnya bekerja sama dalam memecahkan permasalahan. Selanjutnya, di sistem pendidikan Finlandia ini lebih banyak praktik daripada materi. Nah, jadi jam pelajaran itu disedikitkan untuk materinya, tapi diperbanyak di prakteknya, teman-teman.
Untuk praktiknya sendiri, gurunya atau pendidiknya lebih menekankan untuk anak-anak tersebut memecahkan permasalahan yang ada, yang real terjadi pada saat itu, yang terjadi di masyarakat, supaya anak atau peserta didik tersebut terbiasa untuk memecahkan permasalahan tersebut. Semoga Indonesia bisa mencontoh sistem pendidikan ini, walaupun tidak bisa diimplementasikan semuanya, tapi setidaknya kita bisa membuat atau memperbaharui atau berinovasi dengan sistem yang selanjutnya. Teman-teman, di Finlandia waktu istirahat yang didapatkan oleh peserta didik itu selama 75 menit. Nah, jam masuk di sekolahan tersebut juga dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, kadang-kadang sampai jam 2 sore. Jadi sedikit sekali waktu belajarnya di sekolah, karena waktu istirahat dan waktu bermain anak-anak itu sangat diperhatikan oleh pendidik ataupun pemerintah. Karena jika anak happy, maka pembawaannya untuk belajar itu akan cepat dapat, akan cepat memahami begitu. Sedangkan saya contohkan, setiap kali misal dari satu hari itu ada 4 mata pelajaran. Nah, setiap mata pelajaran tersebut setelah selesai satu mata pelajaran itu ada sesi istirahat atau break time-nya selama 10 menit. Begitu setiap kali pelajaran masuk, 4 kali juga istirahatnya. Jadi setiap antara pelajaran satu dan pelajaran satunya lagi itu ada stretchingnya, ada istirahatnya teman-teman. Maka tidak membuat anak bosan dan ingin selalu belajar karena sekolahnya happy. Itu anak-anak di sana bebas memilih makanan menu apa aja yang dia pingin waktu istirahat karena fasilitasnya yang sangat memadai. Nah, fasilitas ini ada karena apa? Karena kalau kita bilang semua masyarakat di Finlandia itu dari gaji yang 5 juta per orangnya, 2,5-nya itu untuk pendidikan. Nah, kenapa bisa tercapai? Karena di sana pemerintahnya itu tidak istilah kasarnya tidak korupsi gitu. Jarang sekali korupsi. Uang yang dari rakyat itu untuk rakyat lagi, diberikan fasilitas pendidikan yang benar-benar terjamin dan enak gitu. Maka bisa terrealisasi pembelajaran seperti ini. Lalu selanjutnya untuk pendidiknya sendiri diberikan kesempatan untuk mengembangkan kualitas SDM-nya sendiri. Jadi pendidik di sana itu boleh bersekolah lagi, diberikan kesempatan untuk bersekolah lagi oleh pemerintah agar menambah kualitas dalam mengajar dan mendidik anak atau peserta didik begitu. Dan di sana juga sangat diperhatikan sekali waktu istirahat pendidik, tempat tongkrongan pendidik dan peserta didik. Jadi semuanya itu ada fasilitasnya teman-teman. Maka pendidik pun have fun dalam mengajari anak-anak tersebut. Lalu fakta menarik lainnya, dalam satu kelas itu minimal atau maksimal hanya ada 16 siswa. Jadi membuat guru dan siswa itu lebih terfokus begitu, karena ruangan yang besar, fasilitas yang enak, dan orangnya pun cukup memadai, hanya 16 orang. Beda waktu saya dulu, pengalaman saya sekolah SLTP-nya itu sekitar 30 orang lebih dalam lokal, jadi itu kurang mumpuni ya dalam sistem belajarnya, karena di depan memperhatikan, di belakang ribut gitu. Jadi curhat teman-teman, ya nggak apa-apa. Baiklah, terakhir teman-teman, saya akan sedikit menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai akhir ini. Yang pertama, di Finlandia itu tidak ada yang namanya PR maupun ujian. Yang kedua, waktu istirahat di sana sangat diperhatikan. Yang ketiga, di sana tidak ada kompetisi, yang adanya kolaborasi. Dan yang keempat,
gaji guru di sana itu tergolong tinggi. Dan pentingnya menjadi guru itu sama urgensinya menjadi dokter dan polisi. Nah, jika kita ambil intisari dari sistem pendidikan jadi kita ambil intisarinya dari tujuan sistem pendidikan Finlandia ini adalah melahirkan generasi yang siap dalam menjalankan semua tugasnya, yaitu siap dalam menyelesaikan permasalahan secara real, siap menjadi bagian dari negaranya, dan menjadi SDM yang sangat berkualitas. Harapan saya dan semoga kita bisa mewujudkannya sama-sama. Semoga Indonesia bisa mencontoh sistem seperti ini. Jikalaupun tidak semuanya, mungkin bisa kita implementasikan atau kita inovasikan. Bahkan kita inovasikan dengan sistem yang kita buat lagi, yang kita inovasikan dari sistem Finlandia tadi menjadi sistem yang terbaik, yang cocok diterapkan di negara kita, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang berjurusan pendidikan nih, menuangkan ide-ide barunya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia kita tercinta. Ini saya mohon undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi barokah juga bagi saya. Jikalau saya ada kata-kata yang salah maupun khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.